Yo yo yo, kembali lagi bersama kita di sini di podcast Omdo episode ke 10. Nah guys, kali ini apa kabar kalian? Semoga sehat selalu ya, karena masih PPKM terus nih. Iya, diperpanjang ya. Terus. Walaupun deadline transfer sudah di stop ya. Nah, perpanjang terus. Kali ini kita akan membahas mengenai update final window transfer ya. Yes. Yang sehingga detik terakhir cukup menegangkan dan banyak sekali yang menghebohkan ya ternyata. Betul. Selain itu mengenai hasil pertandingan pekan lalu, entah dari Liga Inggris, Serie A ataupun Liga Spanyol. Liga Spanyol. Ada juga minggu ini ternyata international break ya. Betul. Ini negara-negara pada bertanding ya. Untuk World Cup qualifier ya. Untuk World Cup qualifier di Qatar nanti 2022. Nah, betul sekali. Final window transfer kali ini yang tadi gue bilang panas sampai akhir, bahkan detik-detik terakhir kalau kalian bangun tidur pasti kaget ya kan? Banyak yang mengejutkan. Iya. Pertama ternyata Real Madrid nih akhirnya menyerah dalam perburuan Mbappe nih. Nah, itu kenapa tuh bisa gitu ya? Ternyata karena Presiden PSG dan manajemennya menolak tawaran dari Real Madrid. Karena bahkan sudah ditinggiin kan nilai tawarannya. Dinaikin lagi ya? Iya. Jadi menurut lu gimana? Dari sisi PSG-nya tuh bagaimana? Dengan akhirnya Mbappe tetap stay nih di tim. Karena kalau misalkan dia menolak tawaran dari Real Madrid yang emang udah tinggi ya, padahal dia juga baru beli Messi si PSG ini. Kalau menurut gua ternyata si Mbappe ini masih dibutuhkan di skuadnya Pochettino. Jadi emang apa ya, Mbappe itu termasuk pemain krusial di tim itu untuk menggapai Liga Champions. Oh, gitu. jadi PSG memang semakin kuat. Iya. Walaupun ternyata Mbappe isu yang berkembang kan anget-angetan juga kan, ingin pindah terus kan. Jadi kalau misalnya tetap di keep musim depan gratis. Jadi transfer. Kita akan semakin menunggu nih ya musim depan apakah benar nih Mbappe bakal pindah ya kan? Iya. Apakah tetap gratis atau mungkin ternyata nggak jadi pindah lagi, ditawarin gaji baru atau kontrak baru, kita nggak tahu kan? Makanya itulah serunya transfer window. Nah next nih ternyata ada yang cukup menghebohkan yang tadi gue bilang dan gue juga kaget pas bangun tidur. Ternyata Griezmann nih balik lagi ke Atletico, klub lamanya dulu. Nah, jadi welcome home juga ya? Iya. kayak Ronaldo ya? Jadi CLBK nih ya? Iya betul. Jadi emang ternyata Atletico kan setelah kemarin juara butuh penyerang lagi nih. Jadi mau nggak mau dia minjem. Dan ternyata Barcelona tidak terlalu membutuhkan Griezmann ya. Dan menurut statistik juga menurut gua itu performa Griezmann tidak bagus-bagus amat di Barca kan? Iya. Jadi cuman ya berapa gol sih, masih puluhan lah ya. Ternyata gua kira dengan niatnya Barca kemarin membeli mahal Griezmann untuk di-keep sebagai lini serang yang bagus, ternyata memang sia-sia ternyata kan. Betul. Tapi lucunya kenapa dibuang lagi ke rival ya kan, secara lawan. Nah itu dia, harusnya ke klub lain gitu ya. Atletico patut berterima kasih ya. Betul. Dan itu cuman pinjem doang loh, bukan pakai free transfer, bukan pakai fee gitu ya. Atau setidaknya barter lah ya kan? Nah isunya sih kemarin ya menurut gua kirain Joao Felix ke Barca di barter gitu kan. Ternyata enggak. Jadi ya otomatis rivalnya Atletico Madrid semakin kuat di lini depan kan. Betul. Makanya udah ada Suarez, Griezmann, Joao Felix. Iya, tapi apa namanya, dengan Griezmann pergi, Barca juga nyari striker lagi otomatis. Iya, nanti kita akan bahas ya. Nah, terus ada juga nih ternyata yang menyeberang juga dari Atletico juga, yaitu Saul Niguez. Walaupun gue juga kaget kok bisa Saul Niguez nyeberang sana dengan status lawan juga nih ke Chelsea. Jadi intinya kayak mengurangi beban gaji. Betul, itu juga di Barca. Itu juga salah satu alasannya kenapa Barca meminjamkan Griezmann untuk mengurangi gaji pemain itu. Iya, jadi biar bisa semakin bagus nih keuangannya dia, finansialnya. Oke, lanjut. Saul Niguez ke Chelsea jadi gimana? Chelsea semakin kuat nih ya, pasti? Chelsea pastinya makin kuat di lini tengah ya? Iya, setelah ada Jorginho sama Kante. Ini Saul Niguez kan tipikalnya penyerang ya? Dia lebih maju sih, lebih maju ke depan. Tapi ya bisa sih, dia perannya sama lah kayak Jorginho kalau menurut betul. Jadi attackingnya lebih dapat ya? Iya, bener. Oke, nah setelah itu tadi ternyata Barca nggak cuma tinggal diam setelah kehilangan lini depan. Ternyata dia mencari lagi dong, otomatis.
Tapi mencarinya itu yang Belanda connection. Makanya gila. Nah, ini gara-gara faktor Ronald Koeman. Betul. Jadi dia disuka yang pemain Belanda semua nih, ya kan? Jadi makin banyak di tim Belanda, dia makin kompak rasanya. Tapi justru fans-fans Barca dan pengamat sepak bola lainnya menganggap transfer kali ini tuh Barca jadi aneh. Kenapa sih kok jadi suka pemain-pemain yang tua? Bisa dibilang ya kelas 2 kan? Iya. Betul. Walaupun memang Luuk de Jong ya di Sevilla sih statistiknya memang sering mencetak gol tapi tidak terlalu banyak gitu. Walaupun sempat bisa menjadi penentu kemenangan. Tapi kita lihat nanti performa Luuk de Jong gitu kan. Oh iya, di depan udah ada Depay, Luuk de Jong sama ini siapa namanya? Ansu Fati nomor 10. Nah, itu satu info lagi, Ansu Fati dapat nomor 10-nya Messi. Iya. Oke. Itu mengejutkan juga. Setelah itu ada Pjanic nih. Ternyata ke Besiktas nih. Ternyata memang dari dulu tuh Pjanic nggak dapat tempat ya di Juve ya. Di Juve dan Barca. Iya, aneh ya. Kenapa ya? Kurang cocok ya? Iya, kurang cocok di Barca ya. Andalan. Kenapa di Barca karena kurang cocok? Apa kalah saing ya? Kalah saing sama Luuk de Jong, sama Pedri juga. si anak muda itu. Akhirnya pemain sekelas Pjanic pun di Lego nih di Barca. Gimana komen lu? Kalau menurut gua kayak apa ya? Ini apa resmi ya? Permanen ya? Bukan masih loan sih. Loan ya. Maksud gua kayak dia beli Pjanic kan nggak murah ya, dia mahal juga. Iya. Jadi kalau misalkan dipinjemin kayak gitu, menurut gua ya kayak Barca tuh manajemen duitnya nggak bagus. Betul. Gitu, manajemen uangnya. Terus juga kayak masih nge-keep Coutinho yang cedera, ya kan entah harusnya di Lego kemana. Coutinho pun masih ada jadi pemain inti Barca sebenarnya. Iya, dan rumornya tadinya mau ke Arsenal Coutinho karena mau ditukar sama Aubameyang, cuman nggak jadi gitu. Karena emang gede banget kan gajinya. Jadi yang penting Pjanic dapat jam terbang tinggi ya. Betul, kalau misalnya di Besiktas, ntar paling lawannya di Liga Turki sama Ozil. Nah, setelah itu, tadi kan sempat bilang Real Madrid gagal dapat Mbappe. Iya. Tapi justru di titik terakhir, akhirnya dia Perez ini nih mewujudkan incaran yang lama, yaitu mendapatkan Camavinga, pemain muda ya berarti. Iya, masih 18 tahun. Jadi prospeknya cerah nih ke depan ya. Iya. Jadi nggak dapat Mbappe, dapat kuat juga di tengah kan? Jadi bisa duet sama Casemiro nih. Casemiro dia untuk mungkin pengganti si Modric atau Toni Kroos. Iya, jadi ada Fede Valverde juga yang bagus ya. Iya. Jadi lini tengah kuat, lini depan hancur. Kayak mulai meremajakan squad ya Madrid ini. Nah, jadi Camavinga yang star yang diprediksi jadi bintang baru nih ya kan. Terus ada juga nih ternyata Cristiano Ronaldo mendapatkan nomor 7. Gila. Padahal itu nomornya Cavani ya. Ternyata Cavani mau ya memberikan nomornya ke Ronaldo. Harusnya sih secara regulasi kalau sudah didaftarkan nomor punggung harusnya sih IPL harusnya menolak, tapi tetap bisa ya ternyata ya. Kan musim udah jalan. Mungkin ini kali apa namanya? Orang dalam. Enggak. Masih bursa transfer. Jadi kalau misalnya masih bursa transfer tuh masih bisa berubah-ubah kayaknya. Nomor punggungnya ya. Iya. Jadi intinya Cristiano Ronaldo mendapatkan nomor 7, nomor identiknya dia, iconic jersey number ya. Ya ini ceritanya beda sama Messi ya. Kalau Messi pengen nomor 10 nggak mungkin. Iya. Agak sulit. Nah, setelah itu ternyata Willian pemain senior juga pindah nih cuy. Pindah ke pulang kampung dia ke Brazil. Dia menyusul si Diego Costa. Diego Costa juga ke Liga Brazil. Betul. Dengan Willian ini dari Arsenal tuh diputus kontraknya secara gratis berarti. Dia free transfer ke Corinthians. Jadi gitu. Setidaknya Willian mendapatkan tempat di klub Brazil di mana rumahnya sendiri ya. Iya, karena dia dulu mengawali karirnya di situ sebelum ke Eropa. Iya, betul. Jadi memang identik nih pemain-pemain dari luar Eropa nih pasti balik kampungnya ya 5 tahun 10 tahun lagi balik kampung lagi ya. Balik kampung. Nah, selanjutnya hasil pekan lalu nih cuy. Nah, ada apa aja nih pekan lalu nih? Ternyata Arsenal masih belum mampu nih. Inggris. Iya, gimana nih Arsenal masih terpuruk nih. Ya. Arteta gimana, bertahanin nggak? Kalau menurut gua agak sulit ya sebenarnya. Kalau misalkan untuk bertahan, Arteta tentunya butuh kemenangan, itu kuncinya. Kalau mau dipertahankan. Karena kalau misalkan kalah lagi, gue pikir udah nggak ada toleransi sih. Udah nggak ada toleransi ya. Sudah ada pemainnya juga nggak jelek-jelek amat sebenarnya. Betul. Daya gedornya dari ada Odegaard juga, ada Ben White ya. Cuman seperti biasa Arsenal tuh dia penguasaan bolanya emang kuat, tapi serangannya tumpul
dan pertahanannya tuh kurang gitu, nggak bisa bertahan dengan baik, jadi kebobolan mulu. Nah, siapa yang cocok nih gantiin Arsenal nih? Ganti. Jadi cocok gantiin Arteta siapa nih? Yang gantiin Arteta menurut gue banyak ya. Nggak ada, belum ada yang berani. Conte pun nih, Conte nggak berani cuy buat gantiin Arteta karena males dan tekanannya kuat. Tekanannya kuat ya. Pemainnya, karena Conte kan terkenal ingin pemain yang bagus. Ya. Betul. Karena kalau misalkan pengen pemain yang bagus agak sulit ke Arsenal karena emang reputasinya jadi sekarang turun kan. Udah gitu dia nggak main di Eropa sama sekali. Iya. Eropa. Mirip AC Milan lah ya. Iya. Jadi memang butuh pelatih-pelatih yang spesialis untuk meningkatkan ini tim. Iya. Jadi siapa? Coba satu nama dong. Mungkin ini kali ya, siapa ya? Claudio Ranieri kali. Tua banget anjas. Karena kan emang dia spesialis untuk membangun tim bawah. Jadi dia membangun fondasi. Soalnya dulu di Leicester ya? Iya, Leicester kan jadi juara karena dia kan. Tadinya sebelumnya mau degradasi, dipegang dia jadi bagus gitu. Menurut gua sih kalau mau sih itu sih. Atau kan bahkan dari alumni lagi, dari legenda-legenda Arsenal. Thierry Henry masih di Belgia ya? Udah enggak? Belgia, masih dong. Masih ya? Masih dong. Asisten pelatih. Atau gue pengennya Robert Pires. Nggak ngambil pelatihan ya? Enggak, kalau menurut musiknya dia. Wenger sampai. Wenger bisa sih. Enggak, kalau menurut gua harusnya yang pengalaman lah pelatihnya kalau mau dipilih gitu, mau direkrut. Tapi belum ada satu nama yang jelas, ya kan? Ya paling siapa sih? Mantan pelatihnya Roma juga bisa, Paulo Fonseca. Atau jadi Montella. Intinya masih seru ya buat dibahas ya. Yes. Who's the next Arteta? Iya, jadi kalau misalkan kalian ngelihat tagar Arteta out tuh kayaknya udah biasa ya. Udah biasa. Jadi tinggal Arteta in. Tinggal tunggu nih hasilnya nih. Nanti habis international break ya. Oke, next Atletico ternyata imbang pekan lalu. 2-2, gol bunuh diri lagi menit terakhir. Gol bunuh diri ya. Barca dan Madrid justru sama-sama menang gitu. Berarti Atletico turun dong. Geser di puncak ya. Tapi poinnya tetap sama, cuma unggul agresivitas gol. Madrid menggeser Atletico. Karena memang semuanya tiga-tiganya itu menang 2 kali dan seri sekali. Jadi intinya tim-tim papan atas masih konsisten lah. Yes. Oke, lanjut di Serie A. Itu ada Lazio, Inter, Roma, AC Milan meraih 3 poin lagi nih dari 2 pertandingan. Kompak ya, kompak semua ya. Dan gue justru jadi semangat nonton Serie A. karena mereka yang menang. Males gue kalau Juve. Juve bosen sebenarnya kalau gue ya. Akhirnya memang Juve apes, kalah setelah ditinggal Ronaldo. Menurut lu gimana? Ini efek juga ya? Ini ya salah satu dampak yang ditinggalkan oleh Ronaldo. Jadi mereka seperti apa ya, mau nyerang tuh agak tumpul gitu loh. Susah. Padahal Chiesa juga bagus sih. Bagus. Ya cuman ya gimana? Kalau misalkan nggak ada Ronaldo agak sulit gitu. Daya gedornya berkurang lah intinya. Jadi intinya Juve ditinggal Ronaldo, lalu MU jadi tambah kuat ya? Betul. Dan pemain MU pasti ada yang pindah, gue yakin. Nah, next. Tadi kita sempat bahas bahwa minggu ini tuh belum ada liga-liga top Eropa ya. Libur dulu. Iya, libur. Karena ada international break untuk World Cup qualification. Nah, salah satu headline-nya nih, ternyata Ronaldo, pemain Portugal, melewati Ali Daei dan jadi pencetak gol terbanyak. Betul. Dan ternyata dia mendapatkan rekor ini ya, rekor Guinness Book of Record ya, bukan rekor muri ya. Bukan. Iya. Jadi dia 111 gol. Akhirnya setelah lama itu dia bisa melewati rekornya Ali Daei ya. Gila ya. Berarti belum ada pemain yang lagi ya, yang aktif sampai sekarang baru dia ya. Belum. Ali Daei kan udah pensiun. Iya. Nggak tahu Messi berapa ya, kalau Messi masih 70-an. Masih segitu ya. Iya. Jadi salah satunya pemain yang di dunia yang bisa mencetak level internasional 111 dia ya. Berarti sebelumnya Ali Daei juga mendapatkan Guinness World Record ya, kalau gitu ya? Atau enggak juga? Baru-baru kali ini kayaknya. Jadi intinya headline seperti itu. Jadi selamat buat Ronaldo ya. Ya, congrats Ronaldo. Apalagi buat Gabriel Feby. Nah, jadi intinya itu dulu untuk international break. Sebenarnya banyak hari Sabtu ini nih kita rekaman ada pertandingan resmi negara ya. Yang bisa kalian tonton, negara-negara favorit kalian gitu. Betul. Ya, ada Jerman yang tentunya dengan pelatih yang barunya Hansi Flick.
dan juga klub lagi negara gede yang lain kayak Prancis, Italia, Inggris, Spanyol, Inggris semuanya juga main di untuk international kualifikasi bisa tembus Piala Dunia ya? Dunia 2002. Oke. 2022. Jadi kurang lebih untuk episode kali ini gitu dulu bahasnya ya. Yes. Nanti untuk next akan ada pertandingan-pertandingan. Pastinya kita update ya? terus. Iya, update terus hasil-hasil pertandingan dan juga preview pertandingan berikutnya dan juga isu-isu terbaru tentang sepak bola dan yang lain-lain. Oke, jangan lupa like, comment, share dan subscribe video ini, juga tekan tombol lonceng biar kami makin semangat ya. Betul. Untuk menghibur kalian di rumah dan memberikan informasi terupdate tentang sepak bola. Oke, gua Kristoro 12 pamit. Gua Stanley Gaper juga cabut. Ada Rian belakang kamera juga cabut. Yoi. Dadah. Dadah.